Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Film Walid sepertinya memang benar-benar mengguncang dunia khurafat kaum muslimin, ya. Orang-orang yang ahli khurafat ini tersinggung, ya, nggak terima dengan viralnya film bid'ah asal Malaysia itu kaum muslimin. Film Walid katanya menyesatkan dan mencemarkan ulama. Tunggu, ulama yang mana nih? Yang ini. Tengok nih boy, ajaran ini bukan ada di film saja. Biasanya pelaku itu terganggu jika kebobrokan ajarannya terbongkar. Mungkin takut pengikutnya sadar dari ajaran jikir goyang-goyang sendiri, pengkultusan ulama yang dianggap wali, hingga ajaran akidah yang menyimpang tentang pernikahan. Semua ini terbongkar kesesatannya dalam film tersebut. Walau memang tak membenarkan tentang adanya pemeran yang bukan mahram berperan dalam satu adegan, namun cerita film ini membuat beberapa ormas dan golongan tersinggung karena terafiliasi satu golongan dengan Walid. Merujuk dari kisah nyata, film ini menyadarkan kita bahwa ternyata ada ajaran yang menjual agama hanya untuk keuntungan semata, dan hal ini menyadarkan kita agar berhati-hati memilih guru dari akidahnya, ajarannya, atau golongannya walaupun outfitnya islami, namun menebarkan ajaran yang menyesati. Sudah sadar belum? Kira-kira kalau di Indonesia si Walid ini berasal dari tarekat dan golongan mana ya? Nah, coba kaum muslimin, ya. Kira-kira, ya, pemeran Walid ini kaum muslimin, ya, kalau ada di negeri kita ini, ya, kira-kira Walid ini berasal dari tarekat atau golongan yang mana? Ya. Apakah dari Salafi Wahabi? Apakah dari Muhammadiyah? Apakah dari Persis? Apakah dari MTA? Ya. Apa dari Jamaah Tabligh? Apakah dari Aswaja? Ya. Apakah dari Ba'alawi? Nah, ini kaum muslimin. Ini pertanyaan yang cukup menarik kaum muslimin. Dan sebenarnya ya pertanyaan itu nggak butuh jawaban. Karena sudah jelas. Jadi pertanyaan yang seperti itu, ya, kalau ada di Indonesia, Walid ini dari kelompok mana, dari tarekat mana, ya itu pertanyaan retoris kaum muslimin, ya, pertanyaan yang nggak perlu jawaban, karena jawabannya sudah jelas ada di depan mata kita, ya, yang ada di cuplikan-cuplikan itu loh kaum muslimin, ya, jelas, ya, kelakuan mereka jelas kaum muslimin, ya. Walid ini kan menggambarkan sosok seseorang yang ditokohkan sebagai tokoh agama, ya, akan tetapi menggunakan sosok ketokohan tersebut untuk memenuhi hawa nafsunya, ya, menyebarkan cerita-cerita khurafat dengan dalih barokah, ya, dan itu banyak terjadi di negeri kita kaum muslimin, ya. Kalau ditanya dari ormas mana, ya nggak perlu dijawab lah kaum muslimin, ya, hanya perlu ditampilkan fakta-faktanya, ya. Coba kita lihat yang seperti ini kaum muslimin. Rendahkanlah suara kami untuk kedua orang tua kami. Rendahkan pula ucapan kami di hadapan guru-guru kami. Lunakkan emosi kami, lembutkan hati kami. Ya Allah, berikanlah guru-guru kami balasan yang sebaik-baik balasan atas didikan mereka. Berikanlah mereka pahala yang tiada terkira. Berikanlah mereka surga di akhirat kelak. Ya Allah, apa saja cobaan dan derita yang telah dirasakan orang tua kami. Coba kaum muslimin, itu Gufron yang kemarin sempat viral kaum muslimin, ya. Bisa bahasa malaikat, bisa bahasa semut, bisa bahasa jin. Dan kalau ngomong ya hanya makoli. makoli. Ya. Dan seperti ini kaum muslimin, dengan ketokohan dari Gufron ini, ya, diperlakukan seperti itu kaum muslimin. Dan yang seperti itu dianggap barokah kaum muslimin, ya. Santriwati salaman dengan Gufron, lawan jenis loh kaum muslimin, ya. Kita tahu hukumnya seperti apa, ya.
santriwati salaman dengan guru-gurunya, dengan ustadz-ustadznya, bahkan sampai cium kaki. Na'udzubillah min dzalik, sampai cium kaki kaum muslimin. Ya persis dengan yang ada di film Walid kaum muslimin. Dengan modus barokah, dengan modus barokah. Ya, itu pengikutnya disuruh cium-cium kakinya. Ya Allah ya Rob. Ya, dan kita tahulah kaum muslimin, ya, Gufron ini dari golongan mana, ya? Tahu kan kaum muslimin? Ya nggak perlu dijawab lah, ya. Ini ada lagi kaum muslimin, ya. Ini Bahar Smith kaum muslimin, ya. Santri-santrinya sama persis dengan santrinya Gufron nih kaum muslimin. Cium-cium kakinya Bahar Smith, ya. La ilaha illallah. Nah itu kaum muslimin, ya. Tapi masih mending yang ini, ya, sama-sama laki-laki kaum muslimin, ya. Meskipun yang seperti ini sebenarnya haram dilakukan kaum muslimin, ya. Tapi masih mending dibandingkan videonya Gufron tadi kaum muslimin. Kalau ini sama-sama laki-laki, ya, Gufron tadi perempuan kaum muslimin, ya, lawan jenis, ya, itu double kaum muslimin, ya. Sudah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk bersujud kepada manusia, ya, itu bersujud kepada manusia. Sudah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyentuh, ya, lawan jenis yang bukan mahram, itu menyentuh. Coba, ya, Nabi Muhammad SAW kan sudah mengatakan, seandainya diperbolehkan seseorang bersujud kepada orang yang lain, maka niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking tingginya kedudukan suami. Ya, tapi karena nggak boleh kaum muslimin, maka Nabi Muhammad SAW nggak memerintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Lah ini santri sujud kepada gurunya, kepada Habib, dengan alasan apa? Ngalap barokah, takzim. La ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, ya, lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan pasak yang terbuat dari besi daripada menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya. Tapi ini menyentuh kaum muslimin. Bahkan ada lagi nih, demi amplop kaum muslimin, bisa menyambut amplop dari jamaahnya, ya, perempuan-perempuan salaman dengan kiai. Na'udzubillah min dzalik. Nah, coba kaum muslimin, ya. Ini hanya demi amplop kaum muslimin, ya. Rela berjabat tangan dengan lawan jenis, rela. Ya, dan musibahnya yang seperti itu dianggap barokah kaum muslimin. Ya, dan pelakunya siapa? Ya, kita tahulah, ya. Ini ada lagi kaum muslimin, coba. Ini. Ini ghost yang sedang viral kaum muslimin. Ya, ghost yang sedang viral. Salam-salaman dengan perempuan kaum muslimin, ya, dengan perempuan yang itu jelas bukan mahramnya kaum muslimin. Sebanyak itu kaum muslimin, itu jamaahnya itu kaum muslimin, kasih amplop, ya. Yang penting amplop lancar, ya, melanggar syariat nggak apa-apa. Tapi yang seperti itu kok dianggap barokah, itu kan karena doktrin-doktrin mereka kaum muslimin, ya, karena doktrin-doktrin dari pembesar-pembesar mereka, ya. Ada lagi yang, ya, sok-sokan lah, ya, dengan modus barokah. Ya, air cuma ditiup-tiup, dicelup-celupin ke apa namanya, ya, tangannya ghostnya dicelup-celupin, ya, dikasihkan ke jamaahnya, salam-salaman dengan perempuan.
Ini kan aneh kaum muslimin. Ya. Dan sebenarnya kalau kita mau menampilkan video-video yang seperti ini, waduh, entah ada berapa ribu video kaum muslimin. Ya. Yang anehnya kaum muslimin, yang seperti itu dipercaya sama jamaahnya. Ya. Dianggap barokah. Apakah barokah itu datang dari orang-orang yang melanggar syariat Islam kaum muslimin? Ya. Orang-orang yang sombong, ya. Seperti kalangan Ba'alawi, ya seperti kalangan kiai-kiai gus-gus yang nggak jelas itu kaum muslimin. Itu kan karena kesombongan. Jamaahnya harus cium-cium tangannya, ya bahkan cium kakinya, ya. Ya Ba'alawi, kalau nggak disebut keturunan Nabi nggak terima, ya. Mending perang daripada disebut bukan keturunan Nabi. Apa-apaan, ya. Jadi ya persis lah ya. Yang ada di film Walid itu persis ya terjadi di dunia nyata. Ya, ya Habib-habib Ba'alawi, ya tokoh-tokoh, gus-gus, kiai-kiai, ustadz-ustadz dan sebagainya. Ya kelakuan mereka persis dengan yang ada di film Walid kaum muslimin. Jadi kalau dikatakan film Walid itu mencemarkan nama ulama, ulama yang mana kaum muslimin? Ya, ulama yang mana? Ya ulama yang persis digambarkan di film Walid itu. Itu bukan mencemarkan ulama, itu membongkar bahwasanya ada ulama-ulama yang seperti di film Walid tersebut, film bid'ah tersebut, ya, menggunakan ketokohannya, menggunakan namanya, menggunakan kedudukannya di tengah-tengah umat untuk memenuhi hawa nafsunya. Seharusnya yang dikritik bukan filmnya, ya, meskipun kita tidak membenarkan ada film-film yang pemerannya itu bukan mahram, apalagi perempuan ditampilkan di hadapan umum main film dan sebagainya, ya. Tapi ya esensi dari film tersebut sebenarnya yang disalahkan itu bukan orang yang main film, ya. Bukan orang yang main film, tapi yang disalahkan itu adalah orang-orang yang mereka kelakuannya persis seperti yang ada di film tersebut. Ya, jadi kita tahulah ya kalau dianggap film itu mencemarkan ulama yang mana. Ya jelas ulama-ulama yang seperti itu, yang suka ndawir, menyebarkan cerita khurafat, menggunakan kedudukannya, ketokohannya untuk memenuhi hawa nafsunya. Ulama-ulama yang seperti itu, ulama su namanya kaum muslimin. Ya, yang tersinggung adalah ulama-ulama su. Ya samalah seperti orang yang berdakwah memerangi masalah judi, masalah zina, masalah khomer, masalah membuka aurat, ya. Kalau dia berceramah di hadapan orang-orang yang tidak berbuat seperti itu, maka orangnya nggak akan tersinggung, ya. Membahas masalah judi, membahas masalah zina, membahas masalah khomer, membahas masalah dosa tidak menutup aurat, ya. Membahas dosa meninggalkan sholat, ya, di hadapan orang-orang yang bukan pelakunya, maka nggak akan tersinggung yang mendengarkan. Tapi coba kalau ceramah tentang zina, tentang judi, tentang khomer, tentang meninggalkan sholat, ya, tentang membuka aurat di hadapan para pelaku-pelakunya, ya, jelas mereka tersinggung, nggak terima kaum muslimin, ya. Jadi ya sebenarnya ini yang tepat bukan dianggap mencemarkan ulama, ya, dianggap membongkar kedok ulama. Nah, itu yang pas, ya. Film Walid ini membongkar kedok para ulama, tapi ulama-ulama yang ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya film bid'ah ini kaum muslimin, ya, orang-orang yang menonton ini bisa mendapatkan hidayah. Ya mudah-mudahan saja kaum muslimin, ya. Meskipun sebenarnya ya kami tidak mengajak untuk menonton film, ya, tapi kadang-kadang memang ada orang-orang yang mendapatkan hidayah dari perkara-perkara yang seperti itu, ya. Memang Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya terkadang Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama ini melalui orang-orang yang fajir. Ya, ada orang yang fajir melakukan sebuah kemaksiatan, kemudian mengalami sesuatu, kemudian dia sadar. Ada kalanya seperti itu, ya. Ada kalanya orang-orang ada yang melihat kelakuan orang yang fajir. Ya, kemudian dengan kelakuan orang yang fajir tersebut, dia mendapatkan pelajaran, kemudian dia menyadari bahwa perbuatan fajir, perbuatan buruk itu adalah bertentangan dengan fitrah manusia. Kemudian dia sadar. Ya, ada yang seperti itu kaum muslimin, ya. Akan tetapi sekali lagi kami tidak mengajak untuk menonton film-film. Meskipun film itu disebut film religi, ya, karena di sana ada pelanggaran-pelanggaran syariat Islam, ya. Akan tetapi orang yang sudah menonton, ya,
mudah-mudahan mendapatkan hidayah, mendapatkan pelajaran dari hal-hal yang seperti itu kaum muslimin ya. Dan sekali lagi kami sampaikan kaum muslimin ya, Nabi Muhammad SAW memang mengatakan bahwasanya terkadang Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama ini melalui orang-orang yang fajir, orang-orang yang berbuat maksiat ya. Terkadang ada perbuatan-perbuatan maksiat itu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi orang lain, bahkan para pelakunya ya, karena dia menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat Islam ya. Akan tetapi tidak serta-merta membuat perbuatan maksiat itu diperbolehkan karena bisa juga mendatangkan kebaikan ya. Mudah-mudahan bisa difahami kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.